Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai pegawai negeri sipil, Y.R. Soekarno merupakan salah satu contoh yang dimana semangat bela negara dapat kita tiru dalam menjalankan tugas sehari-hari. Beliau memiliki gaya kepemimpinan yang sangat populis. Bertemperamen meledak-ledak, tidak jarang lembut, dan menyukai keindahan. Daya kepemimpinan yang diterapkan Y.R. Soekarno berorientasi pada moral dan ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik, cocok diterapkan pada era tersebut. Y.R. Soekarno termasuk tokoh nasionalis dan anti-kolonialisme yang pertama, baik di dalam negeri maupun di luar. Nilai keteladanan yang dapat kita contoh adalah selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Soekarno dan tokoh kemerdekaan lainnya selalu musyawarah untuk mencapai mufakat demi keutuhan bangsa dan negara. Soekarno terkenal sebagai orator yang ulung. Pidato-pidato mampu membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang merebut kemerdekaan dengan tujuan menghasut rakyat untuk memberontak. Pada akhir tahun 1929, Soekarno ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Beliau pantang mundur dan pantang menyerah. Perumusan dasar negara Indonesia merupakan hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh, yang diantaranya Soekarno. Beliau berjuang keras dan tak kenal menyerah, tulus ikhlas tanpa pamrih dan penuh semangat untuk merumuskan dasar negara. Beliau memiliki sifat pekerja keras. Insinyur Soekarno adalah seorang tokoh yang pekerja keras, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha agar mendapat tujuan akhir dari usahanya tersebut. Walaupun Insinyur Soekarno dimasukkan berkali-kali ke dalam penjara oleh pemerintah Belanda, tetapi beliau selalu fokus pada tujuannya untuk Indonesia dan tidak pantang menyerah sedikit pun, dan berkat usaha keras darinya dan rekan-rekan seperjuangannya, Indonesia dikatakan sudah merdeka. Sifat pantang menyerah Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia adalah rumusan Soekarno. Itu adalah salah satu upaya untuk mempersatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bukan itu saja, Soekarno bahkan berusaha mempersatukan bangsa-bangsa yang berada di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan menggelar konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan kemudian berlanjut menjadi gerakan non-blok hingga saat ini. Beliau memiliki sifat pantang menyerah karena selalu berusaha membuat Indonesia merdeka dan berusaha mempersatukan bangsa. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil, keteladanan yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno dapat diterapkan berdasarkan substansi bela negara, di antaranya rasa cinta tanah air, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Aksi cinta tanah air dapat kita terapkan adalah menjaga nama baik bangsa dan negara dan memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Aksi dari sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara dari beliau
adalah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian siap membela negara dari ancaman serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.